This is the truth about the Asbury revival that you didn't know. This revival started a little over a week ago at a typical normal chapel service that just seemed to never end. As the music continued to go on, the students didn't leave. In fact, they got more hungry for the presence of God, and the meeting grew. And it grew some more. And it grew again until the whole place was packed, and now people are driving from every state in the United States to come see what is happening in Asbury University in Kentucky. The funny thing is that the devil got 5 minutes of attention at the Grammys, but Jesus has a line out the door of people waiting to come and worship him for hundreds of hours. If you know that Jesus conquered the devil 2,000 years ago, subscribe now for more. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah juga ya, semua dimulai dengan sesuatu yang sederhana sebenarnya ya. Betul. Dimulai dari adanya hati yang haus, dari adanya segelintir orang yang masih mau berdoa gitu. Dari firman yang diberitakan apa adanya. Masa revival adalah sebuah panggilan gitu ya. Kenapa tadi dikatakan revival ini muncul di tempat yang nggak wow gitu ya, secara nggak ada persiapan yang gimana secara stage-nya. Ya, salam saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues yang membahas isu-isu yang ada dalam terang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah berita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita selalu dituntun oleh firman Tuhan. Dan saat ini kita sedang membahas satu gerakan revival yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Dan itu revival yang menjangkau anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa. Dan saat ini bukan hanya gerakan untuk mahasiswa saja, tapi banyak lintas generasi yang betul-betul rindu untuk mengalami revival itu. Dan itu terjadi di kampus Asbury University, dan makanya itu disebut Asbury Revival. Dan kita saat ini bersama-sama dengan Pak Ferry Ferrani. Salam Pak Ferry. Shalom Pak Andi. Ya, Pak Ferry ini sudah berapa kali mengisi podcast bagi narasumber untuk generasi Yes. ya, generasi muda, banyakkan generasi muda. Nah, saat ini juga kita ada satu lagi narasumber, Pak Yosef. Salam Pak Yosef. Pak Yosef Tandian. Shalom Pak Andi. Ya, Pak Yosef dari Asia Evangelical Alliance. Ya. Ini jadi kelasnya kelas Asia nih ya, yang mengikuti perkembangan Asbury Revival. Ya. Nah, saya kasih kesempatan Pak Yosef ini untuk menjelaskan nih Asbury Revival. Ya. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Andi, juga Pastor Ferry, dan seluruh pendengar sekalian. Saya cukup mengikuti gitu ya dari sejak awal ini terjadi, kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu ya kalau tidak salah. Jadi dimulai dari sebuah chapel di Asbury, karena saya sempat ngobrol gitu ya dengan salah satu alumni dari Asbury University. Ada satu ketua sinode di Indonesia, itu beliau adalah alumni dari Asbury University. Ya. Dan saya juga join salah satu movement internasional yang namanya Lausanne Movement. Oh, Lausanne Jadi dari Movement. Ya. Saya juga join di Lausanne Movement, di mana kita sedang ada mempersiapkan sebuah acara lah untuk Student Mission Conference di Asia ya. Oh, Jadi ya. dari sanalah pertama kali kita punya grup WhatsApp. Ketika itu terjadi real time, di grup Lausanne itu ada yang update gitu. Apakah semua di grup ini sudah dengar apa yang terjadi di Asbury? Ya, salah satu sumber saya seperti itu. Kemudian mulai rame tuh dari situ ya. Dari 2 sumber itu saya cukup mengikuti apa yang terjadi. Jadi ternyata itu ceritanya dimulai dari sebuah chapel biasa gitu ya, chapel mahasiswa di hari Rabu pagi. Ya. Di mana chapel itu tidak bisa dikatakan sesuatu yang dipersiapkan secara sedemikian rupa, karena itu just another day lah untuk mereka. Ketika mereka mulai menyembah, mereka mulai memuji dengan firman, lalu kemudian terjadilah sesuatu yang mungkin kita seringkali sebut sebagai lawatan ya. Ada yang mulai berdoa, menyembah, dan mulai menangis demikian rupa. Jadi singkat cerita, dari hari itu gitu ya, hari itu
pujian, penyembahan dan doa gitu, orang tidak berhenti-berhenti gitu. Kalau nggak salah itu Seperti itu tanggal aja. 8 Februari, Pak, ya? 8 Februari, betul. 8 Februari. Jam 10 Iya, pagi tuh chapelnya mulainya. betul, betul. Pagi-pagi. Ya. Jadi kalau mau dikatakan sebenarnya tidak ada sesuatu yang luar biasa gitu ya. Itu hanya sebuah chapel biasa, tapi kemudian lawatan terjadi dan mereka mulai hari itu sepanjang hari memuji, menyembah, lalu ada yang menyampaikan firman lagi, kemudian ada yang berdoa, menangis, maju ke altar, bertobat, gitu, lakukan confession, dan itu kemudian terjadi selama berhari-hari. Orang mulai bawa makanan ke sana, ya, orang mulai bawa matras, gitu, datang ke sana. Kemudian di luar dari chapel itu mulai terjadi antrian, gitu, mau tahu apa yang terjadi di dalam, dan terus gitu ya. Diberitakan itu hampir setiap hari ada update di Instagram feed yang bilang, oh sudah lebih dari 24 jam, oh sudah lebih dari 48 jam gitu ya. Terus oh sudah lebih dari 150 jam minggu lalu. Dan hari ini kalau tidak salah total sudah lebih dari 225 jam terjadi gitu. Nah, itu apa yang terjadi di Asbury dulu ya Pak Andi ya. Iya. Karena kemudian gelombangnya itu memicu terjadinya gerakan yang lebih besar lagi, bukan hanya di Kentucky, tapi juga di daerah-daerah yang lain gitu, di beberapa kampus lain seperti Lee University dan Samford University. Oh ya, Yale Ya, sampai Stanford ya? Oh, betul, betul. Jadi kalau tidak salah, jadi Asbury itu alirannya evangelical ya, Injili ya. Eh, dia kalau lalu nggak salah Injili yang holiness, Pak. Injili ya, Injili holiness. Iya, Eh, Pietis ya. Istilahnya awalnya dari pietisme. Kemudian juga menjangkau Lee University yang memang alirannya Pentekostal, Ya. dan kemudian Samford University itu Baptis gitu. Wah, Jadi sepertinya bukan karena kampus itu ini ya apa namanya Injili ya mengacu gitu. kepada iya Pentakosta Injili ya seperti itu, bukan gitu. Ini memang ada satu fenomena yang lintas denominasi begitu. Lintas denominasi, lintas daerah, bahkan mulai lintas generasi juga Pak. Akhir itu yang datang bukan hanya dari mahasiswa, Iya. tapi mulai banyak orang-orang penduduk sekitar, bahkan ada yang dari luar kota datang ke sana lintas generasi untuk melihat apa yang terjadi di sana. Bahkan saya dengar dari Brasil juga ada satu rombongan gitulah. Sampai ke sana gitulah. Iya, betul. Dari mana-mana memang Dari ada, mana-mana gitu sih. bahkan ada yang dari Asia juga gitu ya, datang ke sana untuk melihat apa yang terjadi di sana. Iya. Melihat apa yang Nah, sempat terjadi. ada satu peristiwa menarik ya, ketika ada reporter CNN itu mau datang ke sana, mau meliput peristiwanya, mau masuk dalam kampus. Salah satu pemimpin dari Asbury kampus itu menolak gitu. Jadi mereka bilang jangan ada liputan televisi di sini karena kita ini murni adalah lawatan. Ini bukan sesuatu yang ingin kita publikasikan. Jangan sampai ini jadi gerakan politik gitu ya. Iya, iya. Atau gerakan entertainment untuk menaikkan rating dan segala macam. Kita tidak mau dianggap seperti itu karena ini memang pure adalah hadirat Allah yang sedang mereka alami. Gitu. Betul. Dan ini yang menarik ya, karena di tempat yang sama pernah terjadi 53 tahun yang lalu pada bulan Februari juga. Cuman pada waktu itu kan medsos nggak terlalu belum ada gitu lah. Betul, betul. Sehingga waktu itu ya hanya biasa-biasa saja kejadian, tapi lawatannya sama. Dan itu memang betul-betul menjangkau ya di kampus itu saat itu. Cuman kalau saat ini karena medsosnya begitu kuat, sehingga apa ya, itu sangat pengaruhnya sangat besar sekali. Asbury University revival ini gitulah. Jadi kalau kita lihat ini cara Tuhan bekerja ajaib sekali ya. Ya. Apalagi kalau kita lihat chapelnya waktu di YouTube itu, chapelnya waktu yang tanggal 8 Februari itu khotbahnya biasa saja sih, bukan khotbah yang berapi-api. Iya. Nggak ada altar call lah istilahnya lah. Tidak ada. Benar Pak Andi. Ini jadi sesuatu yang sebenarnya agak sulit gitu ya untuk diceritakan karena peristiwanya memang hanya peristiwa biasa aja gitu di hari itu.
tidak ada sesuatu yang dipersiapkan secara spektakuler gitu ya. Iya, iya. Orang mungkin berpikir, wah ini mungkin karena musiknya luar biasa kali gitu ya, membawa orang bisa hanyut gitu secara emosional. Tapi ternyata enggak juga. Apakah firman Tuhannya diberitakan secara berapi-api? Enggak juga ternyata. Tidak juga. Cuma cinta Tuhan aja temanya. Iya, seperti itu. Tentang cinta Tuhan aja itu. Dan pengkhotbahnya hanya berdoa, Tuhan, biar kami dikembalikan pada cintamu ini. Ya, betul, betul. Dan saat itu juga orang-orang yang hadir nggak ditantang, mereka maju ke depan minta pengampunan daripada Tuhan, pertobatan. Wah, itu saya lihat itu luar biasa itu, Pak. Hmm. Artinya itu betul-betul pekerjaan Roh Kudus, lawatan Tuhan yang dahsyat sekali untuk pada saat itu. Dan itu bukan hanya ibadah itu aja selesai ini, tapi itu kan terus kayak apa ya? Kayak gelombangnya sangat besar sekali ya. Betul, betul. Nah, ini menarik sekali ini. Nah, menurut Pak Ferry nih, kalau lihat dari pengamatan ini untuk generasi Z, ini kan ya istilahnya Asbury University ini kan banyak kan mahasiswa nih. Apalagi kalau kita ini saat ini kayak mahasiswa tuh kayak apa ya, generasi Z ini sebenarnya ada tantangan tersendiri lah untuk masa kini nih Pak. Tapi terjadi fenomena Asbury Revival ini. Nah, menurut Pak Ferry ini apa sih sebenarnya yang terjadi ini? Fenomena ini nih. Ya, Pak Andi. Istilah revival itu sebetulnya istilah yang sangat menggairahkan ya Pak. Harusnya begitu ya. Iya. Karena kalau saya mengingat ketika saya muda dulu, ya di sekolah kita berdoa untuk kebangunan rohani. Terjadi di sekolah kita, terjadi di bangsa kita, dan sebagainya gitu. Dan melihat anak muda zaman sekarang memang banyak perbedaan dengan zaman dulu ya. Iya. Kalau dibilang sebenarnya banyak anak muda yang menjadi Kristen gitu, yang apa ya, yang ke gereja atau menjadi Kristen, tidak malu-malu untuk mengakui imannya di sosial media. Tetapi sepenglihatan saya ada banyak orang yang menjadi Kristen, anak-anak muda itu lebih karena misalnya mereka suka dengan sebuah tokoh idola Pak, misalnya apa ya, pastor-pastor atau pembicara-pembicara yang keren, gereja yang keren gitu ya, atau musik yang keren. Kita juga tahu ya perkembangan dunia praise and worship, musik Kristen, gereja anak muda, panggung-panggung, pendeta-pendeta yang berkhotbah dengan fashion yang keren gitu ya. Tentunya tidak ada yang salah dengan hal-hal yang keren, tetapi harus diakui juga tidak luput dari apa ya, orang-orang yang akhirnya datang karena melihat yang keren, Yesusnya jadi bukan nomor satu nih gitu ya. Betul. Dan saya rasa revival adalah sebuah panggilan gitu ya. Kenapa tadi dikatakan revival ini muncul di tempat yang nggak wow gitu ya, secara nggak ada persiapan yang gimana secara stage-nya gitu. Tidak ada satu tokoh atau figur atau idol yang memicunya gitu. Karena revival ini memang betul-betul mengembalikan generasi ini ke Yesus sebagai pusatnya gitu ya. Kalau udah di sosmed kan Yesus udah nggak pusatnya lagi nih gitu. Karena udah tergantikan oleh gaya komunikasi sebuah tokoh idola, tadi brand-brand gereja dan sebagainya. Saya rasa ini sebuah wake up call buat kita, terutama juga buat generasi Z ya, bahwa cara kita mengikuti Yesus jangan-jangan perlu dipikirkan ulang begitu. Revival ini sebuah panggilan untuk merenungkan ulang, memikirkan ulang motif kita mengikuti Yesus, cara kita mengikuti Yesus gitu, supaya kembali kepada kemurnian gitu ya. Karena revival ini betul-betul sebuah hal yang tadi ya, bahkan waktu saya baca beritanya, revival ini sepertinya jauh dari kegaduhan gitu. Orang tuh menyembah dalam keheningan, ketenangan. Mereka datang di kaki Yesus tuh benar-benar dalam keheningan dan ketenangan. Tadi ya seperti yang dikatakan juga Pak Yosef, ya, tidak ada khotbah yang spektakuler, biasa banget. Tapi bukankah itu gitu yang kita baca di firman Tuhan? Firman yang apa adanya yang diberitakan hari-hari itu di zaman Yesus, itulah yang menyentuh hidup banyak orang, yang mengubahkan banyak orang gitu. Sepertinya ini yang memang sedang menjadi pesan Tuhan buat kita ya. Kita ibaratnya kekristenan kita sudah terlalu banyak gimmick nih, sehingga akhirnya pusatnya yaitu Yesus sudah mulai teralih, dan kita harusnya mulai disadarkan kembali bahwa kembali yuk kepada pusat itu sendiri gitu, yaitu Yesus gitu.
Berapa banyak sih tempat ibadah yang lebih keren dari Asbury? Banyak gitu ya. Praise and Worship yang lebih keren banyak, pengkhotbah yang lebih keren banyak, tapi nggak terjadi di sana. Tapi malah terjadi di sebuah tempat yang tanpa diduga, di situ Roh Kudus bekerja luar biasa, mendatangkan sebuah kebangunan rohani. Itu Ya, sih Pak Andi. memang kalau kita lihat dari sini fenomena ini menunjukkan gini, yang tadi Pak Ferry bilang juga jelaskan bahwa bukan dibutuhkan pengkhotbah yang sudah terkenal, bukan kita menyepelekan. Jadi artinya gini, gereja manapun juga yang memang yang ada potensi-potensi yang ada bisa dipakai Tuhan. Kayak Asbury Revival ini dari sampai saat ini kita nggak tahu siapa nama pengkhotbah itu kan. Kita nggak tahu siapa nama pengkhotbah itu. Nggak terkenal gitu loh, nggak tahu. Musiknya pun juga cuman gitar, singernya cuma 3, pakai grand piano, piano ini akustik. Jadi musiknya juga musik akustik. Jadi sederhana, sampai saat ini pun juga mereka nyanyi pun juga nyanyi pakai gitar, nggak ada pakai saksofon, nggak pakai apa yang rame-rame, yang spontan, dan mereka rasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat, dan mereka rasakan apa ya, mereka betul-betul waktu mereka menyembah Tuhan, mereka butuh pengampunan daripada Tuhan, dan mereka berani terbuka. Nah, di sini yang saya lihat ini Pak Yosef dan Pak Ferry, bahwa gereja kecil pun juga Tuhan bisa pakai ya. Jadi jangan pikir Betul, Pak. kita nggak ada apa-apa nih, kalah nih sama yang mega church. Ya, iya. Betul betul Pak. Bahkan nama Asbury itu sendiri mungkin banyak orang nggak tahu sebelumnya Pak ya, tidak terdengar skala Nggak dunia terdengar. gitu. Iya. Baru 2-3 minggu terakhir ini orang tiba-tiba menyebut kata Asbury gitu ya. Kita Iya. taunya mungkin Cadbury, coklat gitu ya Pak. Iya. Iya. Karena begitu mulai terdengar kan dari sejak tanggal 12 Februari ke atas itu. Ya. Jadi mulai terdengar, oh ini ada apa ini di Asbury University. Tapi paling tidak dari sini kita bisa belajar, ayo setiap gereja bangkit. Jangan merasa menangisi kondisi yang ada dalam jemaat gitu lah. Atau berpikir seolah-olah, aduh anak muda nih makin susah, makin berkurang, ataupun juga mungkin banyak yang lebih suka ke gereja-gereja yang lebih besar. Nggak usah berpikir itu. Tetap konsisten untuk rindu akan Yesus, yang tadi Pak Ferry bilang, sentralnya harus Yesus. Ya. Bukan ada gimmick-gimmick gitu lah istilahnya lah. Oke, selama sentralnya Yesus, Yes. Tuhan Yesus sendiri yang membuat revival Betul. di tengah-tengah jemaat gitu lah. Ya. Nah, ini yang kita bisa belajar ya dari Asbury University. Bagaimana menurut Pak Yosef dari fenomena ini, Pak Yosef, tentang untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, dampaknya nih? Iya, betul sekali Pak, bahwa kalau kita melihat sebuah pola ya yang terjadi gitu dalam momen-momen revival, sebenarnya banyak orang memprediksi gitu ya, nantinya akan terjadi seperti ini, seperti itu. Bahkan ada orang yang buat acara-acara besar dan menantikan revival seperti mungkin kalau di Indonesia itu bikin acara di Gelora Bung Karno gitu ya. Iya. Saya dulu tuh join Pak dalam berbagai acara dari mulai jaringan doa pelajar dulu ya. Saya Oh, lama gitu di network-network seperti itu, jaringan doa pemuda, pelajar, berbagai macam acara nasional ya, calling yang sifatnya nasional, menantikan revival. Tapi kemudian semua itu bubar sebagai sebuah event gitu ya. iya. Dan semua yang sudah dipersiapkan ya ada dampaknya, tapi bubar sebagai sebuah event. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah juga ya, semua dimulai dengan sesuatu yang sederhana sebenarnya ya. Betul. Dimulai dari adanya hati yang haus, dari adanya segelintir orang yang masih mau berdoa gitu, dari firman yang diberitakan apa adanya,
Dan ini terjadi juga di zaman Great Awakening, kalau tidak salah, Great Awakening Amerika pada zamannya pengkhotbah Jonathan Edwards ya. Iya, Pada saat Pastor Jonathan Edwards, kalau kita tahu, beliau dikatakan sebagai seorang yang membawa revival gitu buat Amerika, dan memang terjadi perubahan besar setelah itu. Tapi kalau kita tahu sosok seperti apakah Jonathan Edwards, itu khotbahnya biasa sekali, Pak. Gitu ya. Tokoh-tokoh seperti Jonathan Edwards, D.L. Moody itu dikatakan bahwa orang khotbah kalau mereka khotbah itu orang banyak yang ngantuk juga gitu. iya, Tapi mereka terus lakukan itu dengan hati yang tulus gitu ya, dan apa namanya, memang mengandalkan Tuhan, dan entah bagaimana Tuhan pakailah pelayanan mereka untuk menghadirkan kebangunan rohani. Nah, lebih lagi kalau kita tarik gitu ya ke zaman di dalam Alkitab, saya mencatat sih melihat ada 2 peristiwa revival ya. iya, Yang pertama itu yang kita kenal paling dekat dengan kisah pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul, ketika Petrus khotbah itu 3.000 orang bertobat. Ya, eh, Petrus hanya menjelaskan sebenarnya bagian-bagian dari firman Tuhan, dari apa yang Tuhan sedang lakukan di Perjanjian Lama, lalu kemudian nubuatan Nabi Yoel, itulah yang dia ceritakan gitu ya. Tapi karena mereka pada hari itu dipenuhi Roh Kudus bekerja, dan para rasul yang hadir di sana juga dipenuhi Roh Kudus, maka hari itu terjadi revival. iya, Apakah ada persiapan-persiapan? Nggak ada sebenarnya ya, hanya mereka betul. lagi kumpul aja di sebuah ruang menanti-nantikan Tuhan dengan hati yang haus, hanya seperti itu. Juga kalau kita lihat di Perjanjian Lama itu ada revival waktu ketika Imam Ezra membacakan gulungan kitab Taurat ya, Iya, mereka kembali dari pembuangan. Saya melihat mungkin juga pandemi ini seperti masa pembuangan buat kita kali ya. iya, Karena kita 2 tahun seperti ada yang tertahan gitu, nggak bisa ketemu, nggak bisa assemble, join. Tapi kemudian ternyata ada rasa lapar dan haus yang sedemikian rupa, sehingga begitu kita ketemu lagi ngumpul dalam kelompok yang kecil, kelompok yang besar, kemudian hati yang haus itu dilawat oleh Tuhan dan terjadilah satu kebangunan rohani. betul. Tapi setiap gelombang kebangunan rohani itu punya ciri khas. Kayak misalnya yang di Korea, di Pyongyang waktu 1905, itu mereka punya ciri khasnya berdoa dan membaca firman. Maka itu gelombangnya sangat kuat, sampai orang Korea begitu kuat sekali dalam berdoa. Makanya muncullah bukit-bukit doa. Itu dari tahun 70-an, 80-an itu mereka kuat sekali, bukit-bukit doa. Dan makanya orang Korea banyak yang bertobat pada saat itu. Karena dimulai dengan gelombang revival yang di Pyongyang, di Korea Utara, 1905. Di Indonesia 1965, revival yang di Soe. Itu mujizat dan betul-betul gerakan karismatik yang sangat kuat sebenarnya. Makanya sampai saat ini itu orang-orang yang karena dipengaruhi oleh revival Soe ini, mereka jadi kayak pendoa syafaat, jadi pelihat, dan banyak istilahnya punya karunia-karunia iman yang spektakuler lah. Nah, yang di Soe, maka itu banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Dan itu sebenarnya sangat kuat mempengaruhi gerakan di Indonesia, gerakan kekristenan di Indonesia. Dan ini kalau kita pelihara gerakan kebangunan rohani ini kekayaan yang luar biasa untuk gereja-gereja di Indonesia. Itu sebabnya yang Asbury Revival ini kita lihat, wah berarti kita harus semangat lagi nih. Bukan supaya revival Asbury itu terjadi di Indonesia, tapi bagaimana api yang ada yang Tuhan sudah berikan di Soe dulu 1965, itu boleh terus berlangsung sampai saat ini di gereja-gereja gitu sih, di Indonesia. Ini yang harus kita pelihara, seperti yang kayak di Korea, itu dipelihara sampai 70, 80, 90, mereka kuat berdoa. Kalaupun juga saat ini mereka mengalami kemunduran ya, karena K-pop yang begitu kuat lah. Tapi kalau lihat itu masih banyak orang-orang kaya yang betul-betul kuat dalam berdoa. Makanya banyak gerakan misionaris
yang keluar dari Korea ya karena ada gerakan kebun rohani itu. Nah, bagaimana nih menurut Pak Ferry dan Pak Yosef dengan gerakan-gerakan revival yang terjadi di Indonesia juga ini yang kayak di Soweto ini dan pengaruhnya untuk sampai saat ini untuk kita. Silakan Pak Ferry mungkin duluan, silakan Pak. Ya, kalau saya meyakini Pak, setiap gerakan revival yang ada, yang tadi Pak Andi juga sudah mention, juga mengatakan setiap revival itu unik. Saya percaya kita perlu menyikapinya dengan baik ya Pak, sebagai orang Kristen dan orang percaya gitu. Iya. Kan kata revival, kata revive itu kan artinya kan dibangkitkan kembali atau dibangunkan kembali gitu ya. Iya. Jadi saya kalau mungkin menggunakan sebuah perumpamaan tuh ibarat anak saya gitu ya, yang malam masih melek gitu jam 10-an terus dia tidur, paginya saya bangunkan kembali gitu kan, saya bangkitkan Iya. kembali gitu. Nah, buat apa dibangunkan kembali? Nah, itu kan penting ya Pak ya. Jadi Iya. orang itu di-revive, dibangunkan kembali, dibangunkan kembali, itu mau ngapain gitu. Nah, saya melihat bentuk kebangunan rohani, walaupun juga ada yang mengecam lah, ada yang nggak percaya gitu. Kalau saya menyambutnya dengan baik lah, dengan mengagumi, wow, Roh Kudus itu bekerja dengan sangat luar biasa ya di generasi kita. Revival yang dulu kita dengar terjadi di masa lalu, ternyata masih bekerja sekarang gitu. Iya. Tapi juga PR kita adalah what's next gitu, karena harus diakui bahwa revival itu adalah sebuah momentum. Event ini terjadi selama 225 hari lebih, tapi kan nggak akan mungkin terjadi seterusnya sebuah ibadah yang kayak begini terus di Asbury Chapel ya Pak ya gitu. Kita mengambil contoh Alkitab misalnya, lawatan Tuhan di loteng Yerusalem gitu ya, ketika 120 murid itu muncul, lidah-lidah api dahsyat muncul. Setelah itu apa? Mereka nggak akan ibadah di loteng itu terus selama-lamanya kan, selama Betul. mungkin 3 tahun ke depan, enggak. Setelah itu adalah misi yang terjadi gitu. Jadi buah dari movement tadi gitu ya, movement dari Roh Kudus yang revival tadi adalah mission gitu. Atau kita cuma ingin mengenang sebuah ibadah yang seru ya, nyembahnya apa yang berhenti-berhenti ya. Harusnya yang kita kejar kan bukan itunya ya Pak ya, waktu dibangkitkan what's next gitu. Saya percaya mission itu harus jadi langkah berikut dari movement Roh Kudus. Orang-orang yang bertobat di Chapel Asbury tadi harus dimuridkan dan diutus gitu kan, supaya jadi kegerakan. Bahkan ketika saya membaca di Kisah Rasul pasal 4 nih Pak Andi, kan Kisah Rasul 1, 2, 3, 4 itu kan masih nuansanya revival banget ya gitu ya. Kalau kita mengingat kisah mula-mula, kenapa pro revival ya, karena hari itu murid-murid Yesus patah semangat gitu, kerasa kok kalah, kok pengharapan mesianik kita kok kayaknya nggak kejadian, kok Yesusnya mati gitu ya. Terus tiba-tiba dibangkitkan, dan di situ mereka nangkep gitu ya hatinya Tuhan. Nah, di Kisah Rasul pasal 4 itu ada sebuah kejadian, intinya setelah Petrus dan Yohanes ditangkap, mereka akhirnya berkumpul gitu ya, setelah dilepaskan mereka berkumpul berdoa bersama-sama dengan jemaat, dan di ayat 31 Pak Andi, Kisah Rasul 4 ayat 31 bilang ini, dan ketika mereka sedang berdoa ya, sama kayak teman-teman yang lagi ngalamin revival gitu ya, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Wow, ini kan kayak sebuah fenomena supranatural ya, goyang tempat mereka berkumpul. Ini kayak gempa bumi atau apa gitu kan, kayak wow gitu ya. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Kita bisa bayangin ya, mungkin mereka ada yang bahasa roh, ada yang rebah, ada yang apa gitu, ada yang dancing gitu. Tapi kalimat berikutnya adalah, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, ini jangan sampai setelah itu kita nggak jadi punya keberanian untuk bergerak gitu, melakukan misi. Misi artinya ya mau melalui sosial media, melalui tengah-tengah keluarga kita, atau apapun lah gitu, menjangkau orang-orang yang membutuhkan, nggak cuma di daerah tapi juga di perkotaan. Itu gitu. Jadi harus tahu nextnya revival itu apa, yaitu misi. Mungkin satu kali kita tidak akan lagi merasakan apa sih percikan-percikan seperti penyembahan yang seperti di Asbury hari ini. Tapi bukan berarti Tuhan nggak bekerja kan gitu. Ini artinya ketika nanti hype-nya sudah hilang, misi itu yang kita kerjakan, pemuridan itu yang kita kejar. Nah, hal berikutnya yang saya pikir juga kita perlu pahami adalah, setelah Kisah Rasul pasal 4 Andi, ini kan nuansa revival masih terjadi gitu ya di gereja mula-mula. Kisah Rasul pasal 5 itu ada sebuah kisah tentang Anania Safira gitu kan. Itu menarik banget kan gitu. Ada pasangan yang kompak Pak Andi. Jadi menariknya, kita kan selalu bilang oh pasangan tuh sehati. Nah, ini pasangan sehati nih. Tapi salah sehatinya gitu ya. Kompaknya salah nih gitu ya. Karena dua orang ini singkat cerita kan mendustai Roh Kudus.
Yang menarik adalah mereka berdua mendustai Roh Kudus itu di tengah kebangunan rohani loh, gitu kan. Ketika lawatan Tuhan masih terjadi dengan dahsyatnya gitu, orang-orang menjual ladangnya dan mau letakkan uang di kaki para rasul, mereka tuh ikut-ikutan. Nah, ternyata gini, yang namanya revival itu Roh Kudus yang kerjakan, tetapi tetap yang menangkap. Kita tuh manusia gitu. Jadi ada oknum-oknum tertentu yang mungkin ada gitu, muncul di tempat kejadian, belum tentu hatinya terbuka, ada yang tersungkur, ada yang mengaku dosa, ada yang jadi penonton doang, ada yang cuman ikut-ikutan. Disitulah kita harus jeli bahwa revival harus ditangkap dengan hati-hati yang siap gitu. Dan kita bisa kecolongan kayak Ananias Safira ini kan. Jadi waktu saya mulai lihat kenapa bisa ada peristiwa Ananias Safira yang mati. Apakah hari ini akan ada orang seperti itu ya Pak Andia yang ketika dia mendustai Roh Kudus di gereja langsung mati? Mungkin enggak ya, kalau saya pikir mungkin enggak seperti itu dulu gitu. Tapi buat saya kematian dari Ananias dan Safira itu menandakan kematian rohani di tengah-tengah kebangunan rohani gitu. Bayangkan bisa ada seperti itu. Dan waktu saya coba lihat gitu ya, di situ ada satu bagian ayat firman Tuhan yang ayat yang ketiga dari Kisah Rasul pasal 5 itu, ketika Ananias ditegur sama Petrus, dibilang, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Jadi problem dari Ananias di tengah-tengah kebangunan rohani, dia masih bisa membiarkan hatinya dikuasai iblis gitu. Nah, dikuasai itu apa? Artinya kan dikuasai itu, kalau mungkin saya pinjam terjemahan NIV, dikatakan bahwa Ananias, how is it the Satan has so filled your heart? Gitu. Hatinya tuh dipenuhi gitu. Hatinya, jadi dipenuhi itu kan kayak gentong ya Pak Dia, yang diisi sampai penuh. Berarti di tengah kebangunan rohani, orang tuh di tengah-tengah mungkin ada yang benar-benar bertobat, ada orang yang benar-benar menyembah, tapi bisa jadi ada orang-orang yang hatinya bisa dipenuhi sama iblis gitu, sehingga akhirnya dia bisa tetap kehilangan lawatan itu, kehilangan dibangkitkan dan sebagainya. Jadi yang rasanya kita perlu yang perlu kita lihat, memperhatikan dalam setiap kebangunan rohani bukan hanya momentumnya ya Pak Andi, atau nuansanya gitu. Wow, Asbury gitu. Hati-hati orang, katakan di ruangan Asbury Chapel itu muat 1.000 orang. Apakah di dalamnya ada 1.000 orang yang hatinya betul-betul dipenuhi sama Roh Kudus, hatinya gitu ya? Atau jangan-jangan bisa nyelip orang-orang kayak Ananias Safira nih, yang mengizinkan hatinya dikuasai iblis, dipenuhi iblis di tengah-tengah revival gitu. Terjadi kematian rohani di tengah-tengah revival. Jadi di sini kayak buat saya adalah, wow, kita jangan terlena dengan momentumnya saja gitu ya. Pastikan kita juga punya sikap hati yang benar dalam menangkap revival ini, karena hati kita harus dipenuhi oleh firman, oleh hatinya Tuhan, oleh Roh Kudus. Dan ya jangan ikut-ikutan lah, jangan ikut-ikutan supaya kelihatan kita update lah, nggak ketinggalan. Jangan jadikan revival ini FOMO juga ya Pak Andi. FOMO itu kan ya, fear of missing out. Gue nggak mau ketinggalan nih, gue kepengen update juga dengan apa yang sedang terjadi. Bukan itu gitu, tapi pastikan kita nangkep hatinya Tuhan dan bergerak bersama dengan Tuhan, supaya akhirnya buah dari revival yang Tuhan sedang kerjakan ya sesuai dengan apa yang firman Tuhan sedang sampaikan, yaitu orang-orang pergi memberitakan firman dengan berani. Ada penjangkauan, ada pemuritan gitu, sehingga ada orang-orang yang akhirnya juga diutus untuk memperluas kerajaan Allah. Betul. Nah, Pak Yosef pasti akan menambahkan dengan luar biasa setelah ini. Ya, makasih untuk perspektifnya Pak Ferry. Pak Yosef bagaimana dari? Ya, betul. Saya sependapat dengan Pastor Ferry ya, bahwa mungkin banyak yang mengatakan bahwa revival itu palsu, sesuatu yang dibuat-buat gitu ya, karena kelihatannya setelah itu pasti akan surut lagi gitu, pasti akan ada namanya di dunia gitu ya, akan ada lagi masalah-masalah gitu, ada lagi orang-orang yang jatuh dalam dosa seperti itu. Tapi kita perlu melihat secara jernih seperti ini kalau menurut saya. Yang pertama, kita perlu melihat bahwa kita harus membedakan antara dilawat Roh Kudus dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Rumah kita mungkin dilawat nih, ada pendeta gitu ya, datang ke rumah kita, lalu kita didoakan ya, gitu ya Pak Andi. Biasanya kalau ada pendeta gitu kunjungan ke rumah jemaat, kita dilawat. Terus hari itu ada doa, ada pujian, penyembahan di rumah gitu ya. Itu memang bagian dari pelayanan hamba Tuhan, dan itu tidak menyangkal sebuah fakta bahwa hari itu kita diberkati.
betul. Hari itu kita mengalami hadirat Tuhan. Hari itu kita mengalami sukacita dari puja penyembahan. Tapi apakah kemudian hari-hari berikutnya suasana doa itu tetap ada di rumah kita? Apakah kita tetap membaca firman, memuji, menyembah? Itu kembali kepada apakah hidup kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Betul. Jadi itu adalah dua peristiwa yang sebenarnya bisa kita terima, gitu ya. Bukan berarti kalau setelah mengalami lawatan orang hidupnya tidak berubah, ada sesuatu yang salah dengan lawatannya. Nggak seperti itu juga, gitu. Ya, Ini adalah sebuah revival is real, ya, sebagai sebuah momentum. Ini sebuah satu hal yang real, yang bisa kita katakan pekerjaan Tuhan. Iya, benar ini pekerjaan Tuhan. Ya, tapi biasanya gitu ya, sejatinya revival ini mesti diikuti dengan sesuatu yang namanya transformasi. ya, Kalau kita betul. lihat sejarah-sejarah yang menggambarkan sebuah revival, contoh seperti di Uganda, di Almolonga gitu ya, Ya, di Philadelphia, di berbagai tempat di dunia, bahkan juga di China dengan kemudian gerakan gereja rumah dan segala macam. Revival ini adalah satu karya Tuhan di mana ketika hati orang seperti tanah kering ya, seperti batu gitu, sudah nggak bisa dibajak lagi, nggak bisa digarap lagi, Roh Kudus datang dan melawat gitu loh. Dan terjadi satu perubahan, kehausan ya, ya, yang tadinya orang hanya berpikir di level kognitif, hanya memikirkan dengan kekuatannya sendiri, gimana menjalani hidup ini dengan business as usual gitu ya, sebagai business as ya, usual, sebagai sesuatu yang biasa. Tapi kemudian Roh Kudus melawat kita untuk menyadarkan kita, hey, bahwa Allah itu hadir gitu. Tuhan itu ada loh, dan betul. bahwa hidup manusia itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya fisik saja, tapi juga spiritual. Ya, Nah, orang mestinya mendapatkan itu ya di momen revival. Nah, setelah itu perubahan di dalam hati manusia itu akan menuntun kepada transformasi. Nah, kalau tadi Pastor Ferry pakai pakai gambaran di Perjanjian Baru ya. Saya pakai gambaran di Perjanjian Lama ini gitu. Kalau kita lihat dalam kitab Yeskiel, bagaimana Nabi Yeskiel menubuatkan bagi umat Allah akan adanya satu pemulihan yang terjadi setelah mereka pulang dari pembuangan. Di Yeskiel 36 di ayat 26 dikatakan, aku akan memberikan hati yang baru kepadamu, hati yang taat ya. Kemudian Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Ya, kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, itu berpengaruh kepada kondisi fisik satu masyarakat. ya, Ya, bahkan tanah-tanah yang di ayat 34 dikatakan tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, ya, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang lintas daripadamu. Ya, bahkan bangsa-bangsa yang tertinggal, kota-kota yang jadi reruntuhan itu dibangun kembali. ya, Karena saya percaya begini, ketika orang mengalami revival dan mengizinkan Roh Kudus tinggal dalam hidupnya, pasti kehidupannya berubah. Pasti dia akan berdampak gitu ya, mengalami transformasi. Nah, ya, transformasi seperti apa yang terjadi? Harusnya yang pertama terjadi adalah transformasi identitas dari seorang yang hidup dengan dosa, hidup dalam dosa, hidup dalam kekalahan, hidup dalam kemarahan, hidup dalam kepahitan, berubah menjadi seorang anak Allah, gitu ya. ya, Diikuti dengan pertobatan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah transformasi identitas, ada transformasi, namanya transformasi perilaku, ya. ya, Setelah identitasnya secara mendasar diubah, maka perilakunya berubah. ya, Gitu. Seperti yang Paulus gambarkan di surat Efesus. Orang yang tadinya mencuri, jangan mencuri lagi. Dia harus bekerja dengan tangan, ya kan? Kemudian dia bisa membagi-bagikan pada orang lain. Sebagai manusia baru, ada perilaku yang berubah. Nah, setelah perilaku berubah, ada yang namanya transformasi fungsi. Yang tadinya ya, kita misalnya troublemaker gitu ya, ya, mahasiswa nggak ada tujuan, kaum rebahan. ya, Kita ketika mengalami transformasi itu, mestinya kita berdampak secara berbeda. Nah, kita membayangkan gitu ya, kalau ada satu orang saja mengalami ini bisa membuat perubahan yang besar, setidaknya untuk hidupnya dan keluarganya. Apalagi kalau lebih banyak lagi orang gitu ya, ada ratusan, ada ribuan orang. Maka kita bisa lihat Amerika setelah tahun 1970 juga mengalami kemajuan pesat ya. ya, Korea setelah gerakan doa itu kemajuannya pesat sekali. Ya, memang terlihat sampai seperti itu. Tapi pertanyaannya apakah itu bertahan lama? Nah, ini ya, karena kita masih hidup di dalam dunia, dosa juga hadir dalam hati banyak orang lainnya betul, gitu ya. Dan
bisa surut lagi yang seperti ini. Bahkan gereja pun, Pak Andi, kalau kita lihat gitu ya, gereja yang tadinya dibangun dengan gerakan doa, dengan air mata gitu ya, Ya, dalam hadir Tuhan. Kemudian setelah gereja itu punya fasilitas yang megah sedemikian rupa gitu ya, maka dia bisa kehilangan itu. Ya. betul, betul, Jadi intinya bagaimana kita mengizinkan Roh Kudus itu menguasai hidup kita, ya, terus-menerus mengerjakan transformasi dalam hidup kita. betul. Ya, ini perspektif yang saling melengkapi dari Pak Ferry dan Pak Yosef. Jadi artinya revival itu kejadian di satu tempat. Tapi bagaimana orang-orang yang mengalami ini harus mengalami, kalau Pak Yosef istilahnya transformasi. Kalau Pak Ferry tadi bilangnya dimuridkan dan diutus dalam gerakan misi. Dan ini saling melengkapi. Jadi artinya betul-betul memang setiap orang yang mengalami revival jangan hanya cukup mengalami, wah ya enak sekali atmosfer rohaninya, enak sekali luar biasa. Istilahnya aku mau di sini, istilahnya kalau judul lagunya gitu lah. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tapi bagaimana bisa dimuridkan, ditransformasi. Ada 3 hal tadi yang Pak Joseph bilang itu, tapi itu melalui proses dimuridkan sehingga untuk bisa menghasilkan apa ya, gerakan misi untuk penginjilan, untuk menjangkau di luar ini, transformasi sosial yang perlu terjadi. Masyarakatnya harus ditransformasi untuk bukan jadi jemaat jemaat gereja, bukan, tapi bagaimana menjadi murid Yesus sesuai dengan amanat agung. Nah, ini yang memang harus terjadi. Dan kita sudah lihat kan dalam beberapa negara sebenarnya juga termasuk di Indonesia juga waktu SOE itu ada berapa orang yang jadi misionaris yang dikirim sampai luar negeri dan itu sangat 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 kuat sekali pengaruhnya. Jadi artinya gini sih yang kita tangkap, ayo revival ini Tuhan sedang bekerja, nggak bisa diprediksi. Dan revival itu tidak harus dari pengkhotbah yang terkenal, dari orang besar. Kita pun juga asal memberi diri untuk menjadi tanah yang baik, kita bisa dipakai Tuhan kok dengan cara Tuhan yang luar biasa yang nggak bisa diprediksi. Makanya kan tema kita adalah di unpredictable revival yang nggak bisa diprediksi dengan tepat. Kalaupun juga di gereja mungkin musiknya biasa aja, mungkin hanya gitar, nggak full band, nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan ada gimmick-gimmick lah. Ya, kalau istilah Pak Ferry tadi jangan ada gimmick-gimmick. Jadi biar biar yang penting Yesus yang jadi sentral. Kalau Pak Yesus bilang Yesus yang jadi sentral, jadi lebih apa ya? Yesus yang bekerja, yang berkarya, yang mencurahkan Roh Kudusnya. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan mengirim Roh Kudus luar biasa di Pentakosta, Tuhan Yesus juga bisa bekerja sampai saat ini juga Roh yang sama. Jadi ya kita berdoa supaya revival yang terjadi itu jangan kita bilang, wah biar Asbury Revival terjadi di Indonesia. Di Indonesia sudah ada kok. Api revivalnya sudah ada, cuman dihidupkan lagi lah. Untuk bisa mulai dengan dari diri kita masing-masing. Saya setuju Pak Andi, boleh Ya, ini silakan Pak. sedikit ya. Bahkan revival itu sebenarnya dalam skala kita pribadi ya, mungkin seringkali kita alami loh. Gitu. Iya. Seperti saya gitu ya, saya mengalami saat-saat dimana hari-hari saya kok rasanya kering sekali gitu, sulit sekali untuk menikmati Tuhan, entah karena begitu banyak persoalan ya, banyak pekerjaan yang mesti diselesaikan, dan mungkin itu terjadi dalam kurun waktu yang lama. Kemudian saya mulai kehilangan gairah untuk berdoa, misalnya kehilangan gairah untuk menyembah, kehilangan gairah untuk bersaksi, mengalami seperti itu. Dan kemudian saya doa simpel aja gitu ya. Tuhan, saya sulit sekali menikmati Engkau Tuhan. Saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan. Ya, most of the time gitu, ketika saya berdoa seperti itu, kemudian entah gimana caranya gitu ya, saya bisa entah besoknya, entah malamnya setelah saya doa begitu, kemudian tiba-tiba seperti ada lawatan gitu loh. Itu terjadi di kamar saya sendiri gitu ya. Saya bisa Iya. ingat kebaikan Tuhan yang lalu-lalu, ingat ayat-ayat firman Tuhan tertentu, sampai saya nangis, sampai saya kemudian balik lagi gairahnya untuk Betul. berdoa, ya. Kemudian mengalami
mengalami cinta mula-mula lagi gitu. Betul. Ya, kalau kita nunggu gitu ya apa yang terjadi secara besar seperti di Asbury ya sayang lah. Iya, nggak ada. Kita nunggu sampai ada KKR di gereja kita atau kita nungguin ada retret gitu ya. Nggak mesti seperti itu. Kita Betul. secara pribadi bisa mengalami revival ya. Ya, misalnya contoh kita bisa mengalami revival pada saat kita susah mengampuni waktu kita berdoa dan Ya, akhirnya kita bisa mengampuni. Itu ya, revival juga. ya. Ya, itu revival yang kita alami. Api Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa mengampuni. Walaupun awalnya berat sekali dalam mengampuni gitu lah. Ya, ya. Jadi revival itu nggak harus tunggu hamba Tuhan besar yang datang. Ya, Hari betul itu kita betul. tunggu Roh Kudus yang melawat kita. Buka hati aja. Dan kita rindu, haus. Kita juga bisa waktu baca firman Tuhan, Tuhan juga bisa rawat kita kok. Tiba-tiba ada pewahyuan dari firman Tuhan itu yang secara khusus bicara sama kita. Jadi ada rema istilahnya kalau saat ini. Ada rema yang sangat kuat. Itu revival juga. Asal itu dipelihara dan itu pasti berdampak dalam hidup kita. Jadi memang revival ini sebenarnya sudah ada untuk orang-orang yang sudah punya. Kalau tadi Pak Yosef bilang ya, Yeskiel 36 ayat 25-27, kalau sudah punya hati yang baru dan roh yang baru dari Tuhan, sebenarnya sudah punya potensi revival yang kita alami secara pribadi. Dan ini kita harus terus dimuridkan supaya betul-betul berdampak, bertransformasi dan berdampak menjadi satu misi untuk penginjilan, untuk jangkau jiwa-jiwa, muridkan banyak orang juga. Ya, terima kasih loh Pak Yosef, Pak Ferry untuk sharing-sharingnya. Senang bisa bertukar pikiran tentang Asbury Revival ini yang Sama-sama Pak Andi. yang Terima nggak kasih Pak Andi diprediksi nih, tapi kesempatannya. terjadi. Ya, saudara, firman Tuhan adalah berita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Biar kita semua boleh mengalami revival secara pribadi. Bukan hanya sekedar revival yang besar, tapi revival pribadi yang setiap hari yang kita alami. Karena Tuhan sedang mengasihi kita, Tuhan merawat kita. Dan situasi apapun yang saudara alami, dalam saudara lagi down, saudara lagi drop, iman saudara, rohani saudara seperti kayak lagi padam, lagi beku, Tuhan mau merawat saudara. Buka hatimu, dan Tuhan pasti mengasihimu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam Pak Ferry, salam Pak Yosef. Shalom Pak Andi, Halo Pak makasih. Andi.